tangan kebal terhadap gigitan ular berbisa. Hi. Kamu kemana saja, Sob? Apa? Hah? Tiba-tiba perasaan Otan jadi nggak enak. Jangan. Oh my gosh. OMG. Bener kan perakiraan Otan? Ular kadutnya dimangsa si elang bidu. Lihat cakar sama paruhnya. Tajam banget ya. Setajam pinset. Silet. Ular memang makanan dari elang ular bido ini, teman. Selain ular, predator ini juga memakan tikus, katak, dan mamalia kecil lainnya yang ada di hutan. Dengan kata lain, sobat Otan ini menempati posisi puncak pada piramida makanan ya teman. Elang ular bido bukan elang endemik Indonesia ya, karena tersebar hampir di seluruh hutan di kawasan Asia, mulai dari India, Cina, hingga Asia Tenggara. Sehingga jumlahnya masih cukup banyak. Saking banyaknya, ada 15 subspesies dari elang ular bido ini loh. Di India misalnya, si bido ini disebut elang ular melanotis. Sementara di Cina disebut ricketti. Meski berbeda-beda tetapi satu jua. Loh, kok jadi kayak semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya? Tapi memang benar kok, sekalipun ada puluhan subspesies, penampilan elang ular bido di Cina, India, maupun Indonesia secara umum sebenarnya sami mawon, alias sama saja. Mereka sama-sama memiliki bintik-bintik putih di perut serta sayapnya, juga kulit kuning di sekitar matanya. Kalau bulunya sih warnanya coklat gelap. Sementara rata-rata tingginya 70 cm. Oh iya, tadi kan di awal Otan bilang kalau si raja hutan ini kebal terhadap gigitan king cobra atau ular berbisa. Sobat di rumah percaya nggak? Otan sih percaya nggak percaya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kok kayak tagline acara TV zaman dulu ya? Untuk memastikannya, kita tanya saja yuk ke pakar burung yang juga dokter hewan. Dok, benar nggak sih elang ular bido itu kebal terhadap gigitan ular berbisa? Ya, jadi begini Otan, kalau elang itu dengan ular itu tidak kebal bisa. Kenapa? Karena ular yang memiliki bisa, dia bisa membunuh mangsanya hanya melalui gigitan atau injeksi yang disuntikan oleh taringnya dan masuk ke peredaran darah si burung. Nah, kalau bisa tersebut dimakan oleh burung, itu tidak mengakibatkan kematian karena bisa merupakan zat yang itu kandungannya adalah protein, sehingga pada saat masuk lambung dicerna oleh asam lambung dan tidak akan ada pengaruh apa-apa. Oh, begitu ya. Terima kasih ya, Dok. Jadi elang ular bido nggak kebal sama ular berbisa ya teman, alias cuma mitos. Okidoki. Teman, kalian sudah pernah kesini belum? Ini loh Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah, tempat berbagai burung ditangkarkan termasuk elang ular bido. Nah, itu dia
bidonya, yang dalam bahasa Inggris disebut juga Crested Serpent Eagle atau elang ular berjambul. Karena memang ada jambul di belakang kepalanya. Wah, kebetulan nih waktunya makan siang. Otan pesan nasi rawon ya, Paman. Kalian di rumah mungkin ada yang bertanya-tanya, kok kandangnya sempit sih? Jangan bingung ya, karena elangnya memang sedang sakit, jadi lagi direhabilitasi. Supaya bisa pulih, bidonya juga diberi vitamin, supaya daya tahan tubuhnya bisa bagus lagi. Oke, sip. Terus dirapihkan kuku-kukunya. Wah, sudah kayak di salon nih, ada manikir pedikir segala. Sebelum dilepas ke kubah, elang bidonya kita mandikan dulu ya. Kalau sudah sehat, inilah rumah baru mereka. Wih, luas banget ya kubahnya, serasa di alam aslinya. Semoga kamu sehat terus ya, Doh. Berkat penangkaran seperti Taman Burung TMII ini, populasi elang ular bido masih cukup banyak. Hei, kalian baru pulang sekolah ya? Pada mau kemana sih? Hei, kalian kok berhenti? Loh, ada apa sih? Oh, ternyata ada burung elang. Kalian lihat sendiri kan betapa tingginya si elang ini terbang. Ketinggiannya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan meter loh. Wah, hati-hati ketabrak pesawat, Lang. Terbang tinggi ini dinamakan soaring atau membumbung tinggi. Elang memanfaatkan suhu permukaan tanah dan kecepatan angin untuk membumbung tinggi ke angkasa. Semakin panas permukaan tanah dan semakin kencang angin berhembus, maka kian tinggilah si elang ini akan terbang. Superman mah lewat ya. Elangnya kok terbang semakin rendah? Lihat, di situ juga ada anak ayam. Jangan-jangan ya ampun, bener kan? Anak ayam itu dimangsa elang. Kasian ya. Tapi memang begitulah hukum dalam rantai makanan, teman. Sobat, elang ini ternyata berjenis elang bondol. Ciri khas dari elang bondol adalah bulu pada kepala, leher, dan dadanya yang berwarna putih. Tadi kalian sudah lihat kan bagaimana elang bondol ini berburu mangsanya? Tapi kok bisa ya dari atas langit sana
Burung yang menjadi maskot ibu kota Jakarta ini dapat melihat anak ayam yang ukurannya sekecil itu di tanah. Itu karena sebagai predator yang aktif pada siang hari, elang diberkahi retina dengan reseptor cahaya yang tinggi per milimeter persegi. Semakin tinggi reseptor, semakin tinggi pula kemampuannya untuk membedakan objek individu dari kejauhan. Elang memiliki 65.000 reseptor cahaya per milimeter persegi, sementara manusia hanya 35.000. Wow! Bila diumpamakan, seandainya manusia memiliki mata seekor elang, maka manusia mampu melihat seekor semut berjalan di atas tanah dari ketinggian lantai 10 sebuah gedung. Gokil, spektakuler banget ya.